Kopong kali itu dengkul. Anjing. Kontol! Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Jakarta vs Everybody. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Hura, yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menceritakan film-film berfaedah menjadi unfaedah. Dan bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Kalau nggak baik ya gua. Siapa lagi coba? So, jadi film ini akan mengisahkan seorang pemuda yang ingin menjadi aktor, namun takdir berkehendak lain karena dia malah menjadi kurir narkoboy yang membawanya ke kehidupan yang sesat. Jadi gimana story-nya? Intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang bocah yang bernama Dom. Dan Dom sendiri ia bekerja sebagai pemain film amatiran gitu. Nampak di sini Dom diperlakukan cukup tidak adil oleh para kru, yang dimana ketika sedang berakting di sini Dom dihajar betulan oleh kru lain. Karena tidak terima dengan hal tersebut, Dom langsung mengajak bentrok kru yang menghajarnya tadi, yang pada akhirnya Dom pun memilih pergi dari lokasi syuting. 300.000 doang bangsat. Dom sendiri dia merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya, yaitu menjadi seorang aktor voket. Karena gagal di tempat sebelumnya, Dom mendatangi salah satu tempat casting. Waktu Dom diminta untuk berfoto dan hanya menggunakan celana, di sini Dom menyadari bahwa foto-fotonya untuk bahan colai om-om home. Gua bukan buat bacol lo anjing. Akibat hal itu, Dom emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Singkatnya, waktu Dom lagi belanja di minimarket, Dom melihat hal-hal yang mencurigakan, ya kayak sebuah transaksi gitu. Namun Dom belum mengetahui hal apaan itu. Mungkin kalian tahu? Ya kalau nggak tahu ya udahlah, nggak apa-apa, simak aja terus storynya. Dan setelah belanja, Dom melihat seorang wanita yang bernama Pinkan. Pinkan sendiri dia mengeluh karena mobilnya yang lagi mogok. Akibat hal itu, Dom menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun dia meminta bayaran untuk mendorong mobilnya. Ya biasalah, Jakarta mamen, berat sih buat hidup di sana. Lanjut, sesaat kemudian datang sebongkah pria kekartamper rupawan dan agak sangean yang bernama Radit. Dan dia merupakan pacarnya Pinkan. Kemudian Radit meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Dan setelah mobilnya nyala, Dom hanya dibayar goceng. Lalu Dom bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah. Karena sekarang Dom nggak tahu harus tinggal di mana. Kemudian Radit menyuruh Dom masuk ke mobil. Lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Di perjalanan mereka bertiga cipika-cipiki. Bahkan Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di tempat kos, Pinkan mengajak Dom bertemu dengan ibu kos. Setelah KTP-nya diperiksa, ibu kos berpesan untuk tidak boleh memakai narkoboy atau kejahatan yang lainnya. Setelah masuk ke dalam kamar, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit. Yang pada akhirnya, Dom tahu kalau Radit ternyata adalah bandar narkoboy. Dom sendiri, dia ternyata adalah seorang pemuda yang hyper colai. Karena pada saat itu, Dom sedang micetan dengan itulah. Kayak nggak tahu aja kalian, heran. Tak berselang lama tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat Dom sedang colai. Yah, kegep dah. Kopong kali itu dengkul. Tak ada otak si Pinkan ini, tapi kocak sih. Kemudian Radit juga ikut masuk. Karena Dom sudah tidak punya uang, ia pun meminta pekerjaan ke Pinkan dan Radit. Mendengar hal itu, Radit pun langsung memeriksa tas bahkan Dom. Dan setelah semuanya diperiksa, Dom pun diterima kerja oleh Radit mengingat beberapa anak buahnya yang sudah tertangkap oleh polisi. Lalu di sini Dom diajarkan bagaimana cara menimbang narkoboy serta memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Setelah itu Pinkan mengatakan jika benar Dom adalah seorang aktor, Dom harus memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoboy. Dan hal itu agar Dom tidak dicurigai oleh siapapun. Setelah itu Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantar. Singkat cerita, Dom mencoba cara memasukkan barang Lux Note tersebut ke dalam bungkus permen. Dan sebelum mengantarkan paket itu, Dom diajak ke sebuah barbershop milik Radit dan Pinkan. Saat Dom akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Akibat hal itu, Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut esok harinya. Dan keesokan harinya setelah janjian, Dom menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Lalu tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang bernama Kansa. Dia langsung mengambil barang tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Pasar baru nanti ya. Setiap hari Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Dan setelah sore hari, karena pekerjaannya sangat bagus, di sini Radit mengajak Dom untuk pesta narkoboy di kosannya.
bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba di pub-pub spam-spam, ngefly sambil handstay. Dan keesokan harinya Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Yang padahal Dom sudah mengemas narkoba tersebut ke dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu. Hingga pada akhirnya, wanita Laksunat itu mengaku kalau dia memesan burger. Lu semua udah pada dapat list transferan dari gua kan? Beberapa hari kemudian Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Lalu Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, Kansa langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur adalah Dominic Toretto. Wow, auto balapan sama ajal. Setelah hal itu Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini, Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plaster agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Di dalam perjalanan, Dom langsung menyembunyikan barang tersebut menggunakan plaster. Dan setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Dan malam harinya Dom dan Radit datang ke klub yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Sedangkan Dom yang lagi sangwe, dia membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet dan terjadilah perzinahan. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sedang berbuat apa, lagi ngapa dan bagaimana, Pinkan pun menasehati agar jangan memakai perasaan. Dan waktu perjalanan pulang, di sini Radit menuduh kalau Pinkan menyukai Dom. Radit berpikir seperti itu karena ya biasalah Radit orangnya jealousan gitu. Dan tak berselang lama Radit minggirin mobilnya. Lalu menyuruh Dom dan Pinkan turun dari mobil. Setelah itu Radit menyuruh Pinkan untuk mencium Dom. Namun hal itu tidak terjadi apa-apa karena Pinkan wanita yang setia walau nggak baik-baik. Sedangkan Dom hanya bisa terdiam dan membisu karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana dan gimana. Taulah. Keesokan harinya Dom menyamar menjadi pengantar pizza. Hal itu dilakukan untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah, wala, bocil yang keluar. Kemudian anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah, lagi open PO katanya. Lalu setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Sedangkan ibunya bekerja sampai malam lalu meninggalkan kedua anaknya. Sungguh ibu yang kecil sekali. Di sini Dom merasa kasihan dengan mereka dan sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Di bawah bunga kaca. Hati-hati lo. Si anjing sosok nasihatin gua. Suatu ketika Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum juga diambil, ia pun menelpon Radit lalu memberitahu hal tersebut. Akibat hal itu, di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Baru juga mau pergi, tiba-tiba temannya yang bernama Dolly ditangkap oleh polisi. Akibat hal itu, di sini Dom berterima kasih kepada Radit. Lalu Dom menanyakan kapan Radit akan berhenti menjadi bandar. Mendengar hal itu, Radit pun langsung marah. Dom kembali bertanya soal apa itu mimpi. Radit mengatakan mimpi itu adalah sebuah omong kosong dan yang harus lo jalanin adalah kehidupan sebuah perjalanan ke suatu titik. Waktu di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chesley Islan. Wow, impian yang sangat besar sekali ya. Terus main film lalu ketemu Chico Jericho. Dan tetap Pak Jokowi. Dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun hal itu sia-sia. Karena sekarang ia justru masuk ke dalam dunia hitam dan gelap. Coba suruh ngisi token listrik dulu, siapa tahu mati lampu jadi gelap. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket ke Kansa di dalam kereta. Dan ketika akan turun, Dom berkenalan dengan Kansa. Kerja di mana? Prias mayat gua. Prias mayat. Setelah bertanya mengenai kehidupan dan pekerjaannya Kansa, yang dimana Kansa bekerja di sebuah rumah sakit sebagai prias mayat, singkatnya setelah mereka lumayan dekat, Kansa selalu mengajak Dom untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah Kansa selesai bekerja, Kansa mengajak Dom mampir ke kosannya. Di sini mereka saling bercerita tentang kehidupan kelam mereka. Waktu mendengar cerita Kansa, Dom
Dia berpikir soal penyesalan bisa membunuh seseorang. Semakin hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat dan saking dekatnya timbullah aura-aura kemaksiatan yang membawa mereka ke perzinahan. Sungguh mantap sekali. Setelah pulang dari kosan Kansa, Dom kembali menonton film action bareng ibu kos bahkan penghuni yang lain. Di sisi lain, Pinkan yang baru pulang langsung diperiksa Radit, yaitu apakah Pinkan berkimpai dengan pria lain. Bahkan Radit juga memeriksa semfak Pinkan. Sungguh pria yang arogan. Setelah hal itu, Radit langsung meminta maaf atas perlakuannya ke Pinkan. Lalu, Pinkan keluar dan bertemu dengan Dom. Pinkan curhat ke Dom bahwa dirinya sudah muak dengan tingkah Radit yang begitu arogan dan juga sangean. Banyak-banyak rokok. Waktu akan mengantarkan paket ke sebuah tempat syuting, di sini Dom bertemu dengan Chico Jericho. Melihat hal itu, Dom amat sangat senang karena akhirnya ia bisa ngobrol bahkan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu, Dom meminta Chico untuk memberikan selamat ulang tahun kepada temannya. Dengan santuinya, Dom menaruh paket tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah Dom pergi. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah paket tersebut diambil, wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan. Dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Lalu, Dom mengantarkan paket lainnya ke ibu-ibu bule. Di sisi lain, kocaknya ternyata Radit sering melakukan perkimpoian dengan ibu kos. Kenapa sih? Kayaknya si Pinkan masih mantap atau nggak dikasih jatah lagi? Entahlah. Malam harinya Dom merubah penampilannya menjadi songgok waria, yang kemudian Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barangnya akan diambil. Tak berselang lama datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang melakukan pekerjaannya, di sini Dom menangis air mata lintas Sumatera karena merasa sangat capek dengan kehidupannya yang kayak gini-gini aja. Dan keesokan harinya Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Mendengar hal itu, Radit pun sangat murka dan penuh amarah karena tidak terima kalau Dom pergi. Setelah perbentrokan duniawi, di sini Dom meminta maaf ke Radit. Lalu Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan karena nanti malam ia harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah menjemput Pinkan, Dom mengajak Pinkan pergi ke pantai Ancol. Di sana, Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengan keberadaan Dom. Lalu mulailah aura-aura perselingkuhan antara kurir dengan bosnya yang udah capek juga dengan kehidupannya. Waktu kembali masuk ke dalam mobil, Dom dan Pinkan pun itulah. Cukup berdosa tapi menghibur para pemirsa. Waktu Dom dan Pinkan udah pulang, Dom yang baru saja selesai mandi mendengar suara-suara tangisan Pinkan. Yang ternyata akibat Pinkan menangis karena Radit menghilang. Entah karena dibinasakan bandar lainnya atau bahkan ditangkap polisi. Akibat hal itu, Dom pun langsung pergi mencari tahu penyebab Radit menghilang. Yang ternyata Radit tertangkap polisi dan penyebab Radit tertangkap akibat Pi yang menjadi cepu, yaitu teman baiknya Radit sendiri. Melihat hal itu, Dom pun langsung mengejar Pi. Di sisi lain, ibu kos juga pusing dengan kehilangannya Radit dan segala permasalahan yang akan dihadapinya. Untuk menghilangkan stres, dia pun langsung nge-fly in the sky. Sementara itu, Dom memilih untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Namun sebelum pergi, Dom menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan yang pada akhirnya tamat. Akan datang hari, mulut dikunci kata. Oke, seperti itulah story dari film Jakarta versus Everybody. Dan langsung saja kita baca beberapa komentar-komentar dari netizen. Oke, komentar pertama dari Nai Sakne. Jakarta versus Everybody please. Yah, permintaanmu sudah kami penuhi. Dan story filmnya udah dibuat, jadi beginilah storynya. Lanjut ke Ilham AN. Masih dapat THR nggak bang? Ya begitulah, umur sudah tua bagaimana bisa dapat THR. Agung Hermawan, review bokep dong bang, yang Jepang gitu, kan mantep tuh pas adegan Squid-nya. Yalah nih bocah bokep mulu, heran. Dio Alfansyah, semangat terus Bang Zura. Ya terima kasih Dio Alfansyah, kami akan terus semangat. Makanya terus dukung kami. Dwi Awe, lama gak kelihatan bang. Ya biasalah lagi berkelana mencari kitab suci. Fan 17 Gaming, gua heran setiap video suaranya beda sih. Ya beda-beda lah. Gua kan punya 1000 suara.
Besok suara Cikmang sama Google Translate. Mantap. Guns MOBA. Ini Zura yang gua kenal. Banyakin film kayak gini bang, jangan film 18 plus mulu. Lah ini kan film 18 plus ya. M. Rinto, film horor Indonesia KKN please sekalian bang link filmnya. Ya nanti gua usahain buat ya. Soalnya itu kan film Indonesia dan perfilman Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya tentang copyright gitu loh. Jadi agak sulit ngebuat konten film Indonesia. Ya walaupun gak semuanya sih. Manusia biasa, suara yang saya suka. Oh terima kasih manusia biasa. Suara laknat kayak gini ya disuka gitu loh. Heran. Skip iklan, jadi pengen komen. Ya udah komen. Dava Ega, judul sudah saya baca di awal. BS, bang request kalau malam Jumat film horor. Oke nanti gua usahain ya setiap malam Jumat nanti dibuatin film-film horor gitu. Film-film Indosiar tuh kan horor-horor. Yan Guyan, bang lihat cewek gua nggak? Tadi sih gua ngeliat di Sarkem ya, kayaknya lagi ganti boklam. Coba dah cek di sana. Si Hang, Bang Jura andalan sebelum channel serupa muncul setelah Bang Jura. Tetap nomor 1, semangat bang. Oke terima kasih Si Hang, kami akan terus semangat. Guga Boy, bang orang mana? Ya biasa, gua orang dari planet Namek. Pengen juga disapa kayak yang lain dong. Oke terima kasih. Entahlah siapa. Background putih dengan cahaya putih. Mantap. Raihan Putra langsung kapok setelah di demo berjilid-jilid. Next video ganti suara yang dulu lagi WK. Iya nggak kapok juga sih, mungkin kalau lagi emergency gitu jadi suaranya diganti. Gua kan ada kesibukan lain selain di YouTube. Dagang ganja. Ananda Stefani, bang lo orang mana? Orang planet Pluto. Muhli Saputra, waktu itu nggak upload lama kemana bang? Biasalah lagi nyepi. Melesing, selebeu bang, melesing. Asep, bang lo udah nikah? Udah, nikah selama 2 hari. Mantap kan? Febri Dimar, salam dari Papua ngap. Iya salam juga buat warga Papua. Sehat-sehat ya di sana. Fakri Love, bang kok suaranya abang kayak Naik D? Ya maaf ya Fahri, gua nggak tahu siapa Naik D itu. Ariana Safitri, minta teh harirnya bang, gua aja miskin anjir. Dimas Agung Wibowo, suara khas pervokepan. Eko Setiawan, bang gimana cara cepet kaya? Main slot, habis itu begal orang. Tugi Gaming, film favorit ini bang. Ya baguslah kalau ini film favoritmu. Royhan Marlin, minal aizin wal faizin bang. Ya minal aizin wal faizin juga buat Royhan Marlin, mohon maaf lahir dan batin ya. Zofi Rafsanzani, halo ngap, halo juga Zofi. Mars Potato, pertama bang semoga dibalas. Wow, komentar anda tidak saya balas tapi saya bacakan. Dan yang terakhir tiket film, saya mau komen tapi bingung mau komen apa ya, komen-komen aja. Oke seperti itulah komentar yang udah gua bacain. Terima kasih ya yang buat komen-komen dan silahkan tulis komen lagi. Biar komentar anda bisa saya baca. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.